agenda yang kemarin itu baru sidang pertama. Sebenarnya sidang pertamanya itu perdananya itu di tanggal 25 Februari. Cuman karena beliau masih sakit, nah baru kemarin sidangnya di tanggal berapa itu 11 Maret ya, hari Selasa. Terus agenda pertamanya baru pembacaan dakwaan, Bu. Halo, udah kedengeran? Udah kedengeran belum, Bu? Halo, halo, halo. Kok bisa nggak ada suaranya? Ibu nggak dengar suara saya? Atau diulang dulu, Bu? Keluar dulu ya? Saya keluar dulu ya? Tes, tes. Baik, sidang kemarin agenda baru sidang pertama karena sidang yang sebelumnya kan 2 kali ditunda ya Bu ya, karena kondisi kesehatannya klien kami yang tidak memungkinkan. Kalau untuk apa sidang yang tanggal 11 Maret kemarin baru agendanya pembacaan dakwaan Bu. Betul. Kalau kondisinya beliau pasca operasi sesar ya Ibu, kita sesama perempuan ya tahu ya, kalau orang habis operasi sesar tentunya masih kurang bagus sebenarnya. Cuman klien kami ini nggak mau lagi menunda-nunda persidangannya. Jadi kemarin ya sidang dilanjutkan gitu Bu, meskipun masih apa pasca sesar, operasi sesar. Iya, oke baik. Pada saat di awal persidangan itu kan masih saya minta untuk disediain masih kursi roda. Makanya kemarin sempat pada saat masuk di ruang sidang pakai kursi roda. Kemudian pada saat selesai sidang, saya kan masih posisi saya kan masih ini ya, masih memberes-beresin berkas. Nah, berjalan ke luar ruang sidang. Jadi ini eh, saya juga baru tahu ada yang beredar di media ada kalimat seperti itu ya. Ada kalimat dari penjaga penjaga tahanan dari kejaksaan yang seperti kita ketahui sama Ibu juga mungkin udah lihat yang beredar di media sosial ya, dilarang menggunakan kursi roda. Makanya saya langsung, untungnya saya cepat keluar. Terus saya tanya sama penjaga rutannya, kok nggak pakai kursi roda, dilarang Bu, gitu kan. Ya akhirnya saya komplain, dilarang sama jaksa. Terus akhirnya saya komplain sama jaksanya. Kemudian akhirnya dikasih lah, baru dikasih kursi roda sampai ke belakang. Dan akibat dari jalan itu ya ini kemarin agak ada sedikit lecet lagi Bu. Gitu. Kalau sa Iya, kalau saya awalnya saya nggak tahu kalau dilarang, makanya saya pas saya komplain kok jalan, makanya saya langsung ini.
apa lagi namanya, komplain kenapa dilarang gitu kan. eh Gini Bu ya, saya jelaskan. Setelah pembacaan dakwaan oleh yang dibacakan oleh saudari jaksa penuntut umum, kan ditanya sama hakim mengajukan eksepsi enggak. Kami bilang enggak mengajukan. Adapun terkait nanti mengenai dakwaan jaksa nanti akan kami apa komentari pada saat di pembelaan begitu. Kemudian kami mengajukan surat permohonan pengalihan tahanan rumah atau tahanan kota mengingat dengan alasan beliau baru melahirkan pasca operasi sesar dan bayinya juga saat itu masih di inkubator, masih kecil sekali, masih kuning dan butuh eh, bonding dengan ibunya ya. Karena sampai sekarang itu apa bayinya beliau susah minum susunya, nggak mau pakai dodot, kalau disuap pakai apa dipakein sendok juga dilepeh-lepeh, jadi bayinya itu cuma nangis nangis dan tidur. Itu pun kami dengan yang jaga itu dengan neneknya dipaksa untuk minum karena kan kalau nggak minum kan kasihan ya Bu ya bayi gitu loh. Cuma ya itu makanya kami mohon minta ini tadi juga kami mengajukan permohonan izin untuk berobat karena informasi dari klien kami disampaikan melalui suaminya, dokter Rutan minta untuk dikembalikan, maksudnya diobati kembali ke dokter yang mengoperasi beliau gitu. Dan tadi pagi kami memasukkan surat permohonan izin untuk berobat dan menjenguk bayinya dan alhamdulillah barusan aja ini setengah jam yang lalu dapat dapat izin dari majelis hakim. Jadi Ibu Mira mulai hari ini sampai hari Senin dapat izin untuk berobat dan menjenguk bayinya mulai dari jam 9 sampai jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Itu setiap hari sampai hari Senin. Karena kan memang harus kontrol ya Bu ya. Betul. Nah, jadi kami dari tim kuasa hukum mengajukan surat permohonan izin berobat dan menjenguk bayi. Alhamdulillah dikabulkan oleh majelis hakim. Cuman ini karena mengingat waktunya sekarang udah jam setengah 4 kalau di Makassar. Jadi otomatis saya tadi udah hubungin sama Bu Jaksa. Bu Jaksa bilang besok ya Bu Ida kami keluarkan. Oh iya, minta tolong diantar karena jahitannya harus dikontrol lagi, apa harus dikontrol dan mau ke bayinya juga begitu Ibu. Belum Ibu, kalau permohonan pengalihan udah kami masukkan lagi kan 2 kali kami mengajukan. Nah yang kedua ini dengan alasan kan sudah melahirkan. Terus baru hari Selasa kemarin kami ajukan. Nah kami belum tahu apakah dikabulkan atau tidaknya. Menunggu hari Selasa nanti ya Ibu. Harapan kami, doa harapan kami semoga aja dikabulkan karena mengingat kondisi bayi dan ibunya Ibu. Iya betul. Ini terakhir saya lihat kemarin hari Senin. Senin itu masih di apa masuk di inkubator dan di apa ini tuh yang sinar biru ya. Saya kurang paham juga itu namanya sinar biru seperti itu, Bu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah boleh diperbolehkan pulang. Cuman dokter anak juga menganjurkan agar bonding ke ibunya karena ini kan harus ASI ibunya. Ini setiap hari sih ada stok ASI kita sudah siapkan. Cuman kan anaknya kan mungkin udah kebiasaan sama mohon maaf puting dengan puting ibunya ya. Kan beda dengan dodot ya Bu ya. Jadi ya
gitu. Makanya kami mohon dengan sangat begitu Yang Mulia agar permohonan kami dikabulkan, mengingat kami juga kemarin juga sebagai penjamin dari lembaga TRCPPA yang konsen untuk perlindungan perempuan dan anak dengan dalil-dalil dan alasan-alasan kami yang kuat, insya Allah semoga dikabulkan. Bayinya, bayi laki-laki, lahirnya kalau nggak salah hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekitar pukul 10, antara 10 sampai 10.30 karena kan di operasi saya kurang tahu persis jamnya dan diberi nama Sultan Kausar Narendra Reski Narendra kalau nggak salah kebalik. Sultan Kausar Reski Narendra. Kalau kalau beratnya kalau beratnya saya kurang hafal ya, yang jelas masih sangat kecil. Baik, eh, kenapa diambil tindakan sesar? Karena Ibu Mira ini mengalami preeklamsia, ya. Preeklamsia itu dan preeklamsia itu kan Ibu bisa tahu sendiri ya, sangat membahayakan untuk orang yang lagi hamil. Kemudian untuk bayinya juga. Jadi kemarin diambil tindakan itu karena sudah sangat mengkhawatirkan buat Bu Miranya. Tensinya 200 terus loh Bu. Kadang 185, 165 kayak gitu. Naik turun kayak gitu. Tapi lebih banyak naiknya. Makanya dokternya Prof. Maisuri mengambil tindakan untuk dioperasi karena sudah sangat bisa membahayakan. Kalau udah kalau tekanannya tinggi tuh Bu Mira kayak tremor gitu loh. Karena kan nah oksigen yang lari ke plasenta bayi kan jadinya kurang ya Bu ya. Jadi bisa membahayakan. Makanya diambillah tindakan itu. Semoga dari sisi humanis ini Yang Mulia Majelis Hakim bisa mempertimbangkan permohonannya kami gitu Bu. Ya sudah, alhamdulillah sudah dipulangkan, tapi masih kontrol gitu. Baru dipulangkan. Iya, iya. Baby blues ya Bu ya. Baby blues istilahnya. Kenapa Bu? Kalau saya sampai saat ini belum, setelah beliau masuk kembali lagi ke rutan, saya belum ada komunikasi, belum sempat ketemu ya. Insya Allah besok saya baru ketemu beliau, karena kan besok mau dikeluarkan untuk berobat, untuk kontrol jahitannya, sama ketemu bayinya. Nah, baru besok saya bisa ketemu. Cuman saya disampaikan suaminya ya seperti itu kondisinya, Bu. Nangis-nangis terus kan, ya dimaklumin. Karena saya juga seorang ibu berpisah sama bayi, masih masih butuh kita, terus dipisahkan itu kan ada kesedihan tersendiri ya, Bu. Biar kita nggak bagaimana, air mata bisa keluar sendiri gitu. Oke, sebelum dan sesudah sidang selalu beliau menyampaikan untuk minta agar bisa keluar berobat, kontrol dan bertemu dengan anaknya. Makanya kita memintakan surat permohonan pengalihan tahanan rumah atau tahanan kota, Bu. Tuh, itu terus yang selalu disampaikan. Iya, pengalihan, pengalihan Ibu. Iya,
Baik. Begini ya, Bu. Permohonan pengalihan ataupun pengalihan tahanan rumah atau tahanan kota ataupun penangguhan tahanan itu hak dari terdakwa, diatur di dalam KUHP ya. Nah, dan kami pun sangat eh, alasannya sangat kuat gitu loh, Bu. Eh, Terus mengenai jaminan, kami di sini penjaminnya dua orang, suaminya Ibu Mira sendiri sama kakaknya, dan dari lembaga kami gitu. Jadi sudah sangat kuat menurut kami ya Bu ya, dan alasannya juga cukup kuat. Mengenai produk yang diduga ada dua ya, lightening sama serum malam kalau nggak salah saya ini, yang diduga ada bermuatan merkuri, itu kan sudah masuk di pemeriksaan pokok perkara. Nah, kami pun sudah menyiapkan bagaimana untuk membuktikan bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum itu ya tidak benar menurut kami, karena kami juga punya bukti-bukti, Bu. Nantilah kami akan perlihatkan di persidangan seperti itu. Rasa bersalah itu berarti dia melakukan perbuatan itu kan, Bu. Maka dia harus rasakan bersalah. Kalau rasa bersalah yang selama ini nggak ada, maksudnya gini ya, Bu Mira nggak pernah melakukan tuduhan itu gitu loh. Baik dia memerintahkan apotekernya juga tidak ada gitu kan. Jadi kalau apa perasaan bersalah yang ada malah gini, penyesalannya kenapa dalam keadaan dia hamil dia tidak bisa sama anaknya ngumpul gitu aja, Bu. Kalau perasaan bersalah karena dia tidak melakukan tuduhan itu gitu. Dan nanti nanti bisa lihat kami lihatlah nanti di persidangan nanti ya. Kami juga ada. Ya. Hmm. Oke, ya baik ya Bu ya. Begini, saya analogikan ya. Saya punya rumah makan Padang. Ibu beli makanan ke saya untuk buka puasa. Di dalam kotaknya ada brand nama saya, nama restoran saya. Sebut saja rumah makan Padang Ida misalkan gitu. Ibu mau ngasih makan orang ya. Kemudian ibu ada dendam sama orang atau bagaimana, benci atau bagaimana, ibu sampai di rumah kasihkan sianida ya. Sianida terus ibu kasih makan itu orang, mati orang itu, terus tiba-tiba saya yang disalahkan di sini, saya yang sebagai tersangka di sini karena ada label nama restoran saya di tempat boxnya makanan itu. Nah, pertanyaannya apakah restoran Padang yang saya punya, yang saya tidak tahu nih, harus saya jadikan tersangka, ya kan Bu? Karena apa? Saya tidak tahu apa-apa gitu loh. Semuanya Kalau misalkan semuanya ini saya racunin, tentunya kan ini kan Bu, ada telepon masuk nih ganggu. Tentunya semuanya akan mati makan rendang saya kan Bu ya, gitu loh. Itu aja jawaban saya Bu. Saya nggak mau ke pokok perkaranya. Saya nggak mau bilang merasa difitnah atau bagaimana, karena sudah memasuki ranah pokok perkara, biarkan kami nanti selaku kuasa hukum yang bekerja bagaimana untuk mengungkapkan fakta persidangan nanti ya, Bu. Iya, iya,
itu lagi Bu, soal anak, kepiluannya itu. Mengenai anak yang masih terlahir, sebenarnya belum waktunya lahir, tapi harus dipaksakan keluar. Jadi itu aja yang membuat dia menangis, sedih, sering menangis. Saya cuma bisa menyemangatin, Dek, jangan menangis, Dek, berdoa aja di dalam supaya bagus ASINya, produksi ASINya bagus. Karena kalau ibunya sedih, otomatis produksi ASINya juga nggak bagus. Itu aja saya cuma selaku kuasa hukum hanya bisa menyemangatin. Mm. Oke. Kalau untuk perseteruan dengan Nikita Mirzani, saya nggak pernah eh, menanyakan itu juga, dan Bu Mira juga nggak pernah bercerita itu. Cuman saya pernah melihat di media sosial. Saya ini kan pengacara keduanya, Bu. Yang pertama kan udah cabut kuasa, jadi saya tidak mengikuti di awal. Saya baru jadi kuasa hukumnya di awal Februari. Jadi saya belum, saya nggak, bukan nggak mau mengomentari mengenai kasusnya dengan Nikita Mirzani. Saya hanya melihat di yang berseliweran di media sosial bahwa terkait awal mulanya kan karena rumahnya Nikmir, kemudian nggak jadi dibeli dan segala macamnya, kemudian lah muncul eh, review produk yang dibeli di e-commerce ya. Nah, itu yang diduga overclaim kayak gitu, Bu. Ya, ini saya juga bingung masyarakat yang mana, ya kan, Bu? Karena eh, yang saya tahu sebelum jadi kuasa hukumnya saya ngamati di sosial media ya antara, mohon maaf, Nikita Mirzani, Dokter Oki sama Doktif kan ya yang review itu produknya MH Mira Hayati. Itu aja yang sepengetahuan saya itu sih, Bu. Iya, saya nggak, di luar ranah saya itu, Bu, untuk mengomentari itu ya. Mohon maaf. Bu Mira nggak ada pernah cerita soal Nikita Mirzani yang memeras dirinya, nggak ada. Sama saya nggak ada bercerita itu. Ya, kan di dakwaan bisa kelihatan, Bu, berkatnya adanya laporan informasi di masyarakat. Awalnya kan laporan informasi, kemudian dinaikkan menjadi laporan polisi dengan penyidik Polda Krimsus, Polda Sulsel ya kan. Nah, dari situ kemudian akhirnya klien saya ditersangkakan dan sekarang duduk sebagai terdakwa. Oh, suaminya saksi, Bu. Iya. Belum, Bu. Kan agendanya baru perdakwaan. Nanti baru dilihat hari Selasa, Bu ya. Di situ ada pemeriksaan saksi. Saya belum tahu saksinya siapa nanti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum.
Kalau dari ahli, kami juga insya Allah akan mengajukan ahli. Kalau untuk fakta, masih sekitar 2 atau 3 orang, Bu. Iya, Selasa depan. Iya. Air susu diambil, Bu, ya. Setiap hari diambil. Cuman ya gitu stoknya sedikit dan bayinya juga nggak mau maksimal apa sih, nggak mau di dodotnya empingnya itu loh, nggak mau, Bu. Jadi selalu lidah, lidahnya selalu gimana gitu kan. Intinya saya pernah menyaksikan sendiri, Bu, didodotin nggak mau, dilepeh terus. Mungkin udah kena puting ibunya ya, Bu, ya. Jadi akhirnya karena dodot nggak mau ya terpaksa disendokin juga. Itu pun masih keluar gini, keluar-keluar terus, dilepeh. Produknya sementara kami izin BPOM masih jalan, Bu. Gitu, masih jalan. Masih sementara mulai akan kami mulai produksi lagi, Bu, dengan manajemen yang baru. Eh, Manajemen kami perbaiki di dalam sistemnya, SDM-nya kami perbaikin. Eh, Kemudian kami lagi berbenah ini, Bu, ya. Jadi mulai meracik karena apotekernya baru, ya. Eh, Dia mulai meracik dan sudah sampel keberapa itu masih belum ini, Bu, belum pas di Bumira. Karena gini, setiap apoteker mengeluarkan apa komposisi apa itu ya semacam itu selalu dibawa ke Bumira. Udah pas nggak? Udah pas belum? Selalu selam ini aja kemarin itu terakhir saya sudah 15 sampel ini apoteker meracik, Bumira nggak mau, masih ada perubahan. Iya, dia dia diantarkan, Bu, diantarkan, diantarkan, dia coba di kulitnya sendiri gitu loh. Dia coba di kulitnya, kalau merasa teksturnya kurang bagus, kurang apa, bagaimana itu dia minta lagi. Jadi ini kemarin terakhir saya di rumah, waktu beliau masih di rumah sakit itu sudah yang ke-15 kali sampel, minta Bu Mira minta diulang kembali. Setiap ada produk baru, apa, setiap ada apa nih resep baru ya, apa sih istilahnya kalau di skincare itu dicoba sama Bu Mira. Kalau Bu Mira kulitnya kering atau bagaimana, atau misalkan muncul jerawat atau bagaimana, dia minta lagi dirubah ingredientnya yang lebih bagus lagi gitu, Bu. Sampai juga sama teksturnya juga, Bu. Teksturnya juga dicoba. Jadi Bu Mira itu terkait sama produknya dia sangat-sangat teliti gitu loh, Bu. Misalkan nggak bagus, terlalu ini, iya dia minta lagi diubah, rubah lagi gitu. Sampai sudah yang terakhir kali saya tahu tuh udah 15 kali masih belum ada yang pas di ininya Bu Mira, kemauannya Bu Mira. Gini ya, Bu, kalau untuk surat izin kami kan sudah ada.
Bu, dari BPOM. Misalkan produk face wash itu ada apa facial tonernya atau serumnya itu semua kita ada izin dari BPOM gitu Bu. Dan kami pun apa Bu Haji Mira nggak pernah memerintahkan apotekernya racik ya kasih merkuri atau HG ya istilahnya raksa nggak pernah Ibu Mira menyampaikan seperti itu. Betul. Hmm. Ya, dengan adanya masalah ini, ya, kalau nggak salah sekitar 30-an karyawannya terpaksa dirumahkan. Dan sekarang saya kurang tahu persis ada berapa, yang jelas kemarin saya ke pabrik itu sangat sedikit sekali, ya karena adanya kasus ini ya Bu ya. Akhirnya mata pencahariannya mereka jadinya hilang gara-gara kasus ini. Berarti apa mereka dirumahkan kan? Akhirnya muncul seperti itu Bu. Dan mereka sangat. Oke. Yang mengawasi itu kakaknya Ibu Mira sendiri, orang kepercayaannya Bu Mira. Jadi kakaknya sendiri yang membawa sampel itu dari apoteker ke Bu Mira, bukan orang lain, bukan orang lainnya Bu Mira. Hmm, betul, ya. Sebenarnya ada. Dan sejak lama, sejak awalnya Bu Mira muncul itu ada beberapa produknya ya yang disalahgunakan sama oknum-oknum. Itu. Nah, nanti akan kami ungkap di persidangan, nggak saya jeberkan dulu di wawancara ini, ya. Nanti kami ini di fakta persidangan aja, Bu. Kita ungkap untuk, nah, betul. Ya, udah tahu mengenai perbedaan, ya, perbedaan yang dialamin nih seorang Nikita Mirdani dengan klien kami MH Mira Hayati. eh Ini saya justru taunya dari netizen-netizen, Bu. Kalau dari Mira Hayati, dia tidak fokus dengan yang lain, dia hanya fokus ke permasalahannya di sendiri dan bayinya. Itu aja. Dia nggak pernah, kenapa ya saya diginiin, kenapa ya itu Nikita Mirzani begitu, enggak. Dia hanya fokus bagaimana permasalahannya dia cepat selesai, klien saya cepat selesai, dan fokus kepada bayinya. Itu aja. Kalaupun terkait komentar-komentar netizen ya itu haknya netizen ya Bu, kita nggak bisa membendung. Betul, tidak peduli Bu, nggak peduli. Siap, ya Bu, sama-sama Bu. Sore, iya siap Bu. Iya sore Bu.